nggak sih kita ada, oh ini, kita kan ada tugas ini fisika kuantum. Nah, aku masih bingung nih cara jelasin fisika kuantum itu gimana, dan aku belum ngerti fisika kuantum itu apa. Coba sih, kamu ngerti nggak? Jadi, kamu tau gak sih, aku kan selama ini kalau baca di buku doang aku kurang ngerti kan, karena mereka langsung ambil dari teori-teori. Nah, sedangkan yang aku cari di Google dan di YouTube ini mereka bisa langsung memberikan contohnya. Jadi, fisika kuantum ini lebih tepatnya kita menganalisis tentang suatu benda yang bahkan lebih kecil dibandingkan atom. Selama ini kita tahu kalau hal atau benda yang paling kecil yang ada di dunia ini cuma atom kan? Iya. Ya mungkin inti atom itu ada dari neutron dan proton. Ternyata dari inti atom ini ada hal yang lebih kecil lagi di dalam neutron dan proton. Kamu tahu nggak itu apa? Apa tuh? Jadi itu tuh disebut dengan quarks. Jadi quarks ini suatu hal yang paling kecil yang bahkan kita aja nggak tahu sifatnya atau tingkah lakunya tuh gimana. Bahkan ilmuwan aja sampai buat laboratorium yang besarnya hampir sebesar kota Jogja hanya untuk mencari tahu sifat dan tingkah laku dari quarks ini. Sumpah? Iya. Yaudah sih, aku coba minta link kamu, nanti aku belajar lebih dalam biar aku ngerti. Boleh? Aku kirim ya. Kirim ya. Oke. A few moments later. Udah, coba kamu gak usah nafas deh. Huh? Hehe. Jadi, setauku nih ya, kalau itu tadi kan contoh dari fisika klasik. Nah, kalau fisika klasik itu suatu benda yang besar itu dapat mengganggu partikel yang sangat kecil. Sedangkan kalau di fisika kuantum, partikel kecil itu bisa mengganggu semua hal. Kayak misalnya kamu nafas tadi, jangan kan nafas, kamu buka mata aja mengganggu. Oh iya, aku juga dapat nih satu materi yang ya mudah lah buat aku mengerti, yaitu tentang superposisi. Kamu ngerti gak sih? Kamu pernah nggak ada kepikiran nih, orang laki-laki dia melakukan suatu hal, ya hal yang menurut kamu kayak dia tuh suka nggak sih sama aku? Iya, pernah. Pernah kan? Iya. Jadi dimana kamu tuh mikir dia tuh sebenarnya suka nggak sih sama aku, atau sebenarnya dia malah emang friendly aja sama semua orang? Nah, aku juga tadi sempat baca-baca dan lihat video tadi kan. Ada satu contoh lagi, bukan satu contoh sih, materi itu tuh namanya entanglement. Fisika kuantum entanglement. Jadi fisika entanglement itu dua partikel yang berpasangan, mereka saling berhubungan dan mereka tuh dijadiin suatu sistem. Jadi ada satu contoh lagi. Kalau kita punya dua dadu, kita lempar. Nah, yang satu ini langsung ke dapat 6. Nah, otomatis yang satunya juga dapat 6 tanpa dia saling mengirimkan sinyal. Jadi mereka nggak perlu kayak, kamu 6 ya, aku juga 6. Nggak perlu, jadi mereka langsung tiba-tiba 6. Mereka tanpa ada komunikasi. Jadi kayak gitu. Itu namanya fisika entanglement. Kok bisa tanpa harus sinyal atau perantaranya? Ya karena mereka itu dua partikel yang saling berpasangan yang dibuat jadi satu. Kan karena berhubung. Iya. Oh, Paham nggak? jadi dua benda ini sebenarnya tuh masih terhubung. Iya, jadi mereka nggak perlu sinyal untuk saling mengirim Oh. karena mereka punya hubungan. Jadi itu tadi tentang ilmu fisika yang kamu dapetin ya? Iya. Aku baru